Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Cibitung oleh Bu Ina Nuryulindawati. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah, tiga penyampaian materi budaya positif, yang keempat umpan balik konstruktif, dan yang terakhir penutup. Mari kita buka kegiatan aksi nyata hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari kepala sekolah, yang hal ini diwakili oleh Bapak Haji Edi. Kepada tempat dan waktu saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hari ini telah hadir. Di sini rekan kita akan melakukan diseminasi tentang disiplin positif SMP 3 Cibitung. Semoga dengan kegiatan ini disiplin positif bisa diterapkan di sekolah kita dan pada depannya bisa lebih baik. Ya, sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Haji Edi atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja ke Bu Ina, penyampaian budaya positif di SMP Negeri 3 Cibitung. Baik, terima kasih Bu Jan yang sudah menjadi moderator ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk melakukan diseminasi budaya positif SMP 3 Cibitung. Namun ada tujuan yang membuat aksi nyata, yaitu kenapa saya membuat hal ini. Satu, membuat murid merasa terlibat dan bertanggung jawab akan disiplin sekolah. Kenapa? Karena itu sangat penting. Penerapan disiplin positif di sekolah harus ada dalam diri setiap murid. Yang kedua, pengibasan pengetahuan saya kepada rekan-rekan. Saya ingin tidak hanya saya, tapi semua dari warga SMP Negeri 3 Cibitung bisa melakukan penerapan budaya positif. Tidak mungkin akan terjadi dan terciptanya sebuah budaya positif di sekolah. Tidak ada the best man, the best woman, tapi the best team. Saya ingin menjadikan tim di sekolah ini melakukan penerapan disiplin. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman kita semua dalam proses pembelajaran yang nanti akan nyaman dan aman. Di mana sekolah nanti di sini para siswa dan murid akan merasa aman di sekolah, nyaman di sekolah. Tidak ada yang namanya rasa takut di sekolah. Mungkin itu tujuan pembuatannya. Selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita ice breaking dulu ya. Kita mulai dengan ice breaking ya. Boleh saya minta sebentar Bapak Ibunya ya untuk berdiri sebentar, boleh ya? Sekarang kita akan belajar menghitung melalui gerak dan lagu. Ikuti juga ya.
dua, go. Sekarang kita akan belajar tentang teknologi gerak dan maju. Satu kali lagi ya. Lihat semuanya dulu. Jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi sebuah tubuhan jembatan panjang. Jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat tubuhan kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam tubuhan menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan tubuhan telinga longgar. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10 tubuhan salaman. Tubuhan salaman. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu cuma ice breaking sedikit ya biar kita tidak bosan. Ayo baik, selanjutnya latar belakangnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita melakukan budaya positif, mungkin Bapak Ibu hebat sudah mulai paham pendidikan itu apa. Pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab. Jadi kita sebagai guru bukan hanya membersamai, mentransfer ilmu, tapi kita menuntun anak-anak biar mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bukan hanya tentang mentransfer ilmu, anak pintar matematika 4 kali 4 sama 8, tapi bagaimana mereka bisa mengaplikasikannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mereka bisa hidup sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam itu minat yang ada dalam diri, dan kodrat zaman kita tidak bisa dipungkiri anak-anak harus bisa berkembang sesuai dengan teknologi yang sekarang. Selanjutnya, nah coba Bapak Ibu hebat mungkin sering mendengar Ingarso Sutulodo, Ingmadia Mamunikarso Tuturi Handayani. Yang masih ingat artinya apa Bapak Ibu? Ayo, Bu Ade. Ada? Ayo, boleh cari di Google, searching di Google. Oh, Haji. Iya, Bapak Haji. Allah Akbar. Ingarso Sutulodo di belakang memberi dorongan, di Masio Mamunikarso di tengah memberi semangat. Ya betul ya ini ya, jadi lebih membawa ke depan atau jadi intinya yang di belakang lebih mendorong. Nah, itu intinya yang saya tahu. Oke. Ya, silakan. Baik, betul mungkin itu intinya. Jadi Ingarso Sutulodo apa Bu Ade? Ingarso Sungtulodo artinya di depan guru harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik kepada murid. Sedangkan Ingmadia Mamunikarso di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa atau ide. Sedangkan Tuturi Handayani dari belakang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan yang baik kepada pesertanya. Baik, terima kasih Bu Ade tentang semuanya. Jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara kita bisa mengambil kesimpulan guru itu tadi tidak hanya di depan, tapi harus ada di depan, di tengah, dan juga di belakang. Jadi kita menuntun anak-anak kita tercinta untuk bisa menggapai impiannya, bisa menjadi manusia yang seutuhnya, bisa memanusiakan manusia. Baik, selanjutnya, nah pendidikan dan pengajaran. Mungkin itu hal yang kalau kata kita sama ya, tapi ada hal yang berbeda. Kalau tadi sudah saya singgung, pendidikan itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, tapi juga kita harus bisa memiliki rasa kasih sayang, cinta kasih kepada peserta didik. Bagaimana kita peserta didik mau merasakan apa kasih sayang yang sudah
saya sampaikan. Pengajaran juga sama bukan hanya membangun informasi kepada murid, tapi lebih dengan kita menuntun, membersamai anak. Bagaimana anak bisa kita gali minatnya, kita gali segala hal yang memang dia punya. Bukan kita menulis di atas kertasnya, tapi kita menebalkan apa yang menjadi minatnya. Kemudian itu selanjutnya, nah ini tujuan untuk pendidikan untuk diajar dewantara, penguasaan diri memanusiakan manusia dapat menentukan sikap sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan, membentuk peserta didik yang mandiri dan dewasa. Karena sebenarnya tujuan utama kita itu menjadikan murid itu menjadi mandiri, ya kan? Itu adalah suatu pencapaian kita. Jangankan, maaf Bapak Ibu, jangankan misalnya kita sebagai guru, kita sebagai orang tua saja, ketika anak sudah bisa pakai baju sendiri, sudah bisa mandi sendiri aja, itu hal yang pencapaian besar buat kita. Apalagi nanti peserta didik sudah mandiri dan bisa berguna terhadap nusa dan bangsa. Ya. Selanjutnya membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Pendidikan mengatur dalam hidupnya dan juga sistem menanamkan jiwa kekeluargaan. Selanjutnya, pemikiran diajar dewantara harus menuntun, yang tadi sudah saya bilang, harus memiliki budi pekerti yang baik, harus mendidik dan harus memahami karakteristik peserta didik. Selanjutnya, nah lihat, ini adalah lebih ke teacher apa? Itu teacher center learning, ya. Teacher center learning. Jadi yang kita sering lakukan adalah lebih ke teacher center learning. Bu guru yang menjadi model utama, bapak guru yang ada di depan, bapak guru yang memberikan materi, bapak guru dan ibu guru yang memberikan segala informasi. Tapi sekarang kita harus berubah menjadi student centered learning. Guru yang memberikan informasi kepada murid yang memberikan informasi kepada kita. Kita hanya menuntut dan menjadikan fasilitator. Kita sebagai fasilitator, ketika memang anak tidak bisa mau mengerjakan tugas, kita cari kamu bisanya apa. Ketika anak disuruh contoh misalnya tidak bisa menulis puisi, ya sudah, kamu mungkin maunya menghafal puisi, membaca puisi. Kita cari alternatif lain biar anak merasa nyaman di kelasnya. Selanjutnya, nah peran dan nilai dari guru penggerak. Perannya, 1. Mandiri, reflektif, berpihak kepada murid, kolaboratif dan inovatif. 5 peran ini yang paling utama dan menjadi senter kenapa saya simpan di tengah, karena berpihak kepada murid. Kadang saya pribadi sering memaksakan anak harus bisa materi ini, harus bisa belajar ini, harus bisa mengerjakan ini, tanpa melihat dan menanyakan kepada anak, kamu suka apa? Kamu maunya apa? Kadang saya merasa tidak pernah berpihak kepada murid dan lebih egois. Ketika anak bersalah, menjudge kamu kenapa begitu? Padahal kita tanya dulu, kamu mengapa melakukan itu? Jadi berpihak kepada muridnya memang harus kita gali. Ya, selanjutnya nah, inilah terkaitnya kenapa saya tadi berbicara seperti ini. Ini keterkaitan budaya positif dengan tadi diajar dewantara. Dengan kita menjalankan sesuai dengan diajar dewantara akan menumbuhkan budaya positif yang menjadi akan poin penting yang saya akan
berbagi bersama rekan-rekan di sini. Selanjutnya, Low battery, please charge. ini dan ini adalah poin penting Low battery, please charge. yang memang akan kita bahas kali ini, yaitu kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Guru hendaknya mampu menjalankan perannya dan menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Karena budaya Low battery, please charge. Power off. serta menciptakan proses memerdekakan dirinya sendiri. Selanjutnya. Bluetooth mode. Low battery, please charge. Baik Bapak Ibu, biar tidak ngantuk kita mulai guys ya. Di sini ada nilai guru penggerak, nilai guru yang harus kita tanamkan yang tadi sudah saya sedikit bicarakan. Ada berapa tadi nilai guru penggerak? Berapa? Ada 5, ada 5. Apa saja? Ya, apa? kolaboratif, reflektif, student center, berpusat pada murid, mandiri, Berpihak pada murid sudah. Inovatif. inovatif. Terima kasih. Gamesnya sebentar ya. Iya. Nanti saya kirim linknya. Iya. Mandiri, kolaborasi, inovatif, reflektif. Berpihak pada murid. Maaf ya. Mau begini lagi. Mau kayak mau begini sama aja. Mau berapa menit ini? 10. Oh, jangan mau Haji. Iya, 5 menit ya. 5 menit siap Iya, ya. iya. Puisi. Buat awal. Pokok yang sedikit lah. Oh, ya, nyari kata yang tadi. Nyari kata yang tadi. Nilai guru ada mandiri. Iya, Nih. Iya, iya. Iya. mana sih? Yang kata kuliah.
Mulai. Mandiri, kolaboratif, berpihak pada murid sama apa lagi? Mandiri, berpihak kepada murid, Kolaboratif, reflektif, kolaboratif. udah. Mana sih? Ayo, mulai udah. Coba 5 kata itu kan Bu, tapi kemudian 5 kata itu apa? Ayo. Ya Allah, Robi, kok ada dulu ya? Inovatif, udah. Reflektif. Belum sih Mas. Ini mana sih? Apa yang berulang mata? Ini tidak ada. Kata 5 kata itu Ke bawah kali ya? Nih. ya. Tarik. Beda-beda ditarik itunya. Oh, beda-beda ya, bagusan. Oh, udah nyampe. Kalau kamu mandiri kan? Inovatif. Bisa berbagi Oh, dulu. samping ya? Dan bisa ada sudah ditulis namanya dan tidak ada. Ih, yang penting mah beres. Mana tadi 5 katanya lupa saya. Kolaboratif. Papan meningkat. Oke, udah selesai lima ya? Iya. Kata-katanya apa itu? Reflektif. Halo. Reflektif. Kemudian peringkat 1. Kalau udah papan peringkat. Kalau udah tahu semua, kalau udah betul nanti muncul. Lima ya, semuanya 5. Ya, 5. Kalau belum muncul berarti mandirinya menghilang ya dia. Di pinggir. Wah, dia mau Ya Allah, tolong. Dia minggir. Apa yang minggir? Ada yang berdiri. Ada yang diagonal. Ada yang diagonal. Saya ke bawah. Oh, mandiri nih ke bawah nyengsol euy. Tarik terus Pak Bojo. Mandiri terus apa lagi? Satu lagi apa? Berpihak pada murid. Udah. Terus mandiri, udah. Reflektif, udah. Inovatif, inovasi belum ketemu. Udah, aku kemana? Papan peringkat. Ini kemana? Udah, kalau udah berubah. Gak bisa ditarik, aku marah. Berarti salah. Ayo. Bapak Ibu. Benar. Reflektif tulisannya. Nah, udah. Kalau udah, papan peringkat. 1, 2. Ya, papan peringkat. Oh, motornya yang lama banget. Semangat ya. Refleksi mana nih? Reflektif. Yang ini. Gimana? Papan peringkat ya? Sama. Ya. Mana? Waktunya. Waktunya bisa 3 menit. Udah ya? 3 menit setengah. Kembali udah nih. Udah. B, udah 3. Salah lagi namanya belum waktu ya. Mulai lagi. Lanjutin lu belum selesai tuh, Bo. Ini kembali. Kalau udah kembali. Enggak. Udah. Ayo Bapak Ibu. Udah. Hasilnya 3. Halo. 3 kok. Orang. Yang dengar Bu. Terlalu tua deh buat bimbing. Mana kita dulu? Itu lagi. Penasaran. Oh iya benar. Ya. Inovatif. Baik, sudah ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini hanya penyegaran saja buat kita merefleksikan tadi apa yang sudah kita bahas tentang ilmu. Tadi kemudian yang pertama Ada reflektif. Udah. nggak ada Pak.
Udah puyeng. Baik, berarti kita sekarang masuk ke budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, ada paradigma yang memang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Itu apa? Yang genggaman. Nah, baik. Sekarang maaf. Kecil apa itu yang bawah yang pasti Atas. Oke, baik. Sekarang lihat pasangan Anda. Bapak ajak boleh sama Pak Jadi. Sekarang kita akan main games untuk dalam dua orang ini. Siapa yang akan mengepalkan tangannya? yang mau ngepalkan itu apa? Yang satu. Iya. Ini siapa? Bu Dede. Ini sebentar dong. Saya kalau lagi Oke. Ini kalian ke kamera. Ayo. Kalian ke kamera. Duduk, nggak apa-apa. Ya Allah. Ayo, yang bagi Bapak Ibu yang mengepalkan tangannya, coba Bapak Ibu bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu adalah hal yang sangat berharga buat Bapak Ibu semuanya. Itu adalah terserah bisa emas, kata Bu Ade, bisa anak, anggap ini anak saya, bisa suami, tuh buat kata Bu Ida suami ini kata suami, terus bisa jadi ini misalnya uang. Bayangkan ini adalah hal yang berharga. Dan Bapak Ibu yang satunya lagi mencoba membujuk rayu Bapak Ibu yang memiliki kepala tangan untuk memberikan apa yang ada dalam diri Bapak Ibu. Terserah mau dibujuk kayak apa, mau dibujuk seperti apa. Oh, Pak Jadi kan langsung ngasih. Emang diberi iming-iming apa, Pak? Kata saya. Tuhan kenapa? Dikasih nggak, Bu? Enggak. Ada yang punya dikasih nggak katanya? Dikasih nggak, Bu? Ya. Jangan lu, dia emang habis sih. Dikasih nggak, Bu? Biar sama-sama merasakan aja sebenarnya. Oh, jadi kalau boleh mau dikasih aja, soalnya jangan sama-sama merasakan. Biar lunas. Sama Bu Ira dibujuk apa? Enggak cuma kasih aja muka yang ngelas lagi. Sebenarnya emang gak tega. Dikasih nggak, Bu? Enggak. Kenapa? Karena di dalam genggaman ini sesuatu yang tidak bisa dibagi kepada orang. Oh. Dalam genggaman ini tidak ada sesuatu yang dibagi-bagi. Boleh. Ya. Kamu unjuk apa? Sampai nggak mau langsung ancam. Oh, jadinya nggak mau ya? Iya. Baik. Itu jadi setiap orang memiliki apa pilihannya sendiri, antara yang mau membagi atau yang tidak membagi. Next. Apa yang terjadi tadi ya? Sudah terjadi ya. Ada yang mau memberikan tangannya, ada yang mau tidak mau memberikan. Nah, tuh. Yang pertama bersedia membuka, tetap bertahan dengan genggamannya. Selanjutnya next. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang suka kita ilusi. Kita bisa mengontrol murid. Hal yang dasarnya memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang memang tidak murid sukai. Contoh misalnya, kamu masukin seragamnya, mungkin murid gak suka, tapi misalnya kita bisa cara, ayo nak, biar kamu lebih ganteng, biar kamu lebih cakep, caranya lebih dengan seperti itu. Tapi masukin bajunya. Kalau tidak masuk itu kan peraturan sekolah. Kalau kamu
ya, anak udah ngumpul dalam ribuan. Itu ilusi kita. Mereka dimasukin nggak bajunya? Dimasukin pada saat melihat kita. Setelah itu berarti ilusi kita bisa mengontrol murid kan? Ilusi. Nah, selanjutnya ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya tadi, kenapa kita bilang seperti itu? Buktinya Bu Dede mau ngasih hal yang berharganya buat Bu Iren. Berarti Bu Iren bisa memberikan hal yang sangat menjanjikan kepada Bu Dede dengan cara mukanya memelas. Jadinya Bu Dede kasih coba. Nah itu penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Ya, selanjutnya ilusi bahwa kritik akan membuat seorang merasa bersalah, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita gini nih, mungkin Bapak Ibu tidak ya, tapi kalau saya memang lebih ke, saya kan lebih tua dari kamu, harusnya kamu nurut dong sama saya. Itu ilusi kita. Padahal dalam kita membersamai anak tidak ada hal yang seperti itu. Yuk kita bareng-bareng, makanya kita sekarang dibilangnya fasilitator. Tidak ada yang harus kamu lebih dari segala hal. Gimana kita mau menuntun dan membimbing kalau gurunya juga bisanya memaksa dan memaksa. Ya, itu. Lalu siapakah memegang kontrol selanjutnya? Sesungguhnya siapa? Nah, boleh Bu Indah? Yang memegang kontrol tentu ada di dalam diri kita masing-masing. Betul. Betul sekali. Jadi yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksa anak buat berbuat seperti apa, karena anaklah yang memegang kontrol dirinya sendiri. Kita istirahat aja dulu ya sebentar. Aman semuanya mari dong ngeliatin Sophie. Aku nggak tahu sih jadi gak lucu nih. Mau tahu kan? Mau lagi kelas. Kalau ngejadi bilang apa? Jadi gak lucu. Udah ngomong. Iya. Baik, kita lanjutkan ya, tadi sudah selesai azan. Jadi yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Selanjutnya next. Lihat, disiplin positif dan nilai kebajikan. Bagaimana cara kita mengajarkan anak bertanggung jawab, mandiri, dan juga memiliki nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya menumbuhkan disiplin dari dalam diri tanpa ada hukuman dan tanpa ada penghargaan. Kenapa saya
penghargaan itu sebetulnya tidak efektif untuk meningkatkan disiplin positif terhadap peserta didik. Nanti kita akan membahasnya selanjutnya. Nah, motivasi mungkin sering kita tahu ya, motivasi ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri, jadi motivasi anak yang berada dalam dirinya. Kalau ekstrinsik adalah motivasi yang berada dari luar. Contoh, dia melakukan sesuatu karena takut hukuman, karena memang ingin penghargaan, karena lingkungan motivasinya, jadi bukan ada dalam diri sendiri. Selanjutnya adalah ini tentang motivasi perilaku manusia. Hindarilah hukuman dan penghargaan yang berlebihan karena akan meminimalisir motivasi eksternal. Contoh, kenapa penghargaan tidak boleh? Siapa yang bisa berbagi sharing pengalamannya? Kenapa penghargaan tidak boleh kepada peserta didik atau ada anak murid kita? Ya, Bu Dinda, silakan. Kenapa penghargaan tidak boleh diberikan kepada siswa? Karena dikhawatirkan ketika penghargaan itu diberikan dan dilihat oleh teman-temannya, itu akan mempengaruhi motivasi belajarnya. Mungkin anak-anak yang mengidentifikasi juga lebih mudah untuk berpuas diri. Terus anak-anak yang tidak mendapatkan dan melihat penghargaan itu, nantinya dia merasa rendah diri gitu. Merasa rendah diri. Baik, terima kasih buat Bu Ida, tepuk tangan semuanya. Betul tadi apa yang sudah dikatakan oleh Bu Ida, karena penghargaan itu bukan efektif dalam pemberian motivasi. Satu, penghargaan bisa menjadikan kesenjangan sosial antara teman satu dan teman lain, ya kan? Yang kedua, penghargaan bisa membuat temannya yang lain rendah diri. Saya jadi nggak pede, orang dia mah pintar, ranking 1 selalu diberikan hadiah oleh gurunya. Itu merupakan hal yang memang tidak efektif dan memberikan keterpurukan psikis bagi anak. Terima kasih ya buat Bu Indah untuk sharingnya. Selanjutnya kita akan bermain kuis ya, wall lagi. Yang tadi linknya silahkan Bapak Ibu klik lagi. Ini mah lebih simpel. Bapak Ibu cuma hanya disuruh memisahkan antara hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Silakan. Bisa tepuk tangan semuanya. Betul tadi apa yang sudah dikatakan oleh Bu Ida, karena penghargaan itu bukan efektif dalam pemberian motivasi. Satu, penghargaan bisa menjadikan kesenjangan sosial antara teman satu dan teman lain, ya kan? Yang kedua, penghargaan bisa membuat temannya yang lain rendah diri. Saya jadi nggak pede, orang dia mah pintar, ranking 1 selalu diberikan hadiah oleh gurunya. Itu merupakan hal yang memang tidak efektif dan memberikan keterpurukan psikis bagi anak. Terima kasih ya buat Bu Ida untuk sharingnya. Selanjutnya kita akan bermain kuis wall lagi. Yang tadi linknya silahkan Bapak Ibu klik lagi. Ini mah lebih simpel. Bapak Ibu cuma hanya disuruh sudah? Nih, mengganti buku teman yang robek, berarti masuk ke mana? Ke konsekuensi. Membersihkan musola dan WC, hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Karena biasanya itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Iya, betul. Karena itu tidak ada relevansi antara hal yang mereka lakukan atau yang mereka dengan hukuman dengan
Itu dia. Kalau konsekuensi mengganti buku teman, dia mengganti kembali buku yang sudah dirobek. Berarti dia harus bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukan. Selanjutnya penghargaan, memberikan treatment kepada anak yang terbaik. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu hebat. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kenapa kita belajar ini? Apa sih hubungannya dengan budaya positif? Sebelum kita menerapkan budaya positif, kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang belum dimiliki oleh anak. Contoh misalnya, dia sering menjabat temannya. Berarti kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang. Kita tanya dulu, bukannya nanya. Kamu mah malah jawab dia. Kita tanya dulu, mungkin dia kurang kasih sayang di rumahnya. Dia pengen cari perhatian di sini. Jadi hal yang memang anak lakukan pasti memiliki alasan yang harus kita pahami. Tidak menjudge anak itu salah, karena semua orang juga pasti berbuat salah kan? Ya betul Bapak Ibu? Betul. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah sering melakukan ini ya, ketika awal semester atau awal tahun ajaran baru. Kita membuat keyakinan kelas. Misalnya, keyakinan kelas adalah suatu hal yang kita sepakati bersama dengan anak-anak. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Ada yang tahu? Kalau peraturan dari satu arah, kalau keyakinan kelas dari 2 arah. Iya, betul. Kalau keyakinan kelas dari 2 arah, maksudnya di 2 arah, murid dan guru. Kalau peraturan adalah hal yang memang sudah ditetapkan dari sekolah. Keyakinan kelas biasanya diberikan dengan kalimat positif. Contoh, tidak boleh ada kata tidak datang terlambat. Itu tidak boleh. Tapi kita ganti datang tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah. Tidak. Tapi buanglah sampah pada tempatnya. Tidak membuat keributan. Tapi kita ganti dengan saling menghargai dan saling menghormati. Gitu. Tidak boleh ada kalimat negatif dalam pembuatan keyakinan kelas. Kita harus melakukan budaya positif untuk menerapkan kepada peserta didik. Paham semuanya ibu-ibu ya? Sudah mungkin pahamnya juga lebih paham ibu-ibu lah daripada saya. Ibu-ibu mah sudah senior, sudah jam terbangnya juga sudah banyak. Kita di sini saling bersama-sama untuk berbagi budaya positif. Tidak ada yang namanya saya menggurui, oh tidak. Kita bersama-sama aja menjadi sebuah tim ya. Bapak Ibu melakukan kolaborasi, melakukan kolaborasi dalam menciptakan budaya positif di SMP Negeri 3 Cibituni yang tercipta. Karena kalau tidak dengan kolaborasi, saya tidak mungkin bisa merubah kalau bukan bersama Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, teman. Ketiga adalah pemberi rasa bersalah. Keempat, pemantau dan manajer. Nah, saya ingin menjelaskan. Penghukum adalah guru yang memang tidak pernah tahu. Tiba-tiba kalau anaknya salah, push up 50. Dia tidak mau tahu alasannya. Itu adalah penghukum. Kalau teman, kamu jangan begitu dong, ayo dong, bantuin ibu, kenapa? Jadi merasa sebagai teman. Itu tidak boleh juga, karena nanti anak juga akan merasa semena-mena kepada kita. Yang ketiga, memberi rasa bersalah. Contoh kalimat memberi rasa bersalah.
ayo dong kerjain tugasnya, nanti kalau misalnya kamu gak ngerjain tugas nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Ayo dong kamu kerjain, nanti kalau misalnya kamu gak ngerjain, emang gak kasihan apa sama orang tua kamu? Orang tua kamu kan udah susah payah di sekolahin kamu. Ternyata kalimat itu yang mungkin saya merasa sendiri sering mengucapkan hal itu adalah kalimat yang salah. Saya secara jujur memang sering mengungkapkan kalimat itu. Ya kan, mungkin Bapak Ibu mah enggak. Kalau saya mah kadang ayo dong, kamu gak kasihan apa? Ternyata itu akan memberikan dampak negatif kepada murid. Dia gak bakalan cerita, tapi dia akan merasa, oh berarti saya jelek banget ya. Oh berarti saya bodoh banget ya. Oh berarti saya lemah banget ya. Akan melakukan pemberi rasa bersalah. Iya kalau misalnya anaknya yang cuek, tapi kalau anaknya pemikir, dia akan merasa mentalnya yang akan kena. Pemberi rasa bersalah itu ternyata lebih berbahaya daripada menghukum, karena jatuh ke mental anak gitu. Selanjutnya pemantau adalah ya hampir sama dengan itu, jadi memantau bagaimana anak. Nah yang terakhir adalah manajer adalah posisi kontrol di mana guru lebih berperan sebagai satu, melihat dan menganalisis setiap anak itu memiliki hal yang memang kenapa kamu melakukan kesalahan, apa yang kamu sering lakukan, kebutuhan apa yang memang belum kamu penuhi. Kita sebagai guru ketika ada anak yang salah berarti lebih ke harusnya ya Bu, bukan Bapak Ibu tapi saya harusnya lebih ke manajer yang bisa mengatur, yang tidak hanya dikit-dikit menghukum, dikit-dikit ngomelin. Nah mungkin itu adalah refleksi buat saya. Jadi saya harus lebih lagi menjadi seorang manajer selanjutnya. Nah Bapak Ibu hebat, coba tolong posisikan kontrol apa yang suka Bapak Ibu terapkan dalam proses pembelajaran. Gak usah ditulis, kita itu aja ya satu-satu. Maaf Bu Ade, kontrol apa? Posisi kontrol apa yang sering? Mungkin penghukum. Mungkin kalau Ibu guru BK ini memang Karena saya guru BK jadi menghukum, tapi dengan dijelaskan seperti ini sudah dijelaskan ya oleh Bu Ine, sehingga juga menjadi pengingat saya pribadi. Terima kasih Bu Ine ya. Tapi masa menghukum. Alhamdulillah kalau misalnya itu bisa membuat Bu Indah sama. Sebenarnya saya juga penghukum kok. Tenang Bu Indah, ada temannya Bu Iren apa? Kayaknya penghukum juga. Bu Dede memberi rasa bersalah sama Bu. Kadang saya suka gini, kamu gak kasihan apa sama ibu kamu gak kasihan. Iya, ternyata memang kita sekarang jadi lebih banyak belajar ya Bapak Ibu. Ternyata hal tersebut memang tidak bagus untuk psikologis anak. Mungkin kedepannya ya kata-kata itu akan kita hilangkan. Bu Dede Bisa kadang-kadang penghukum juga memberi rasa bersalah juga. ada yang menghukum, ada yang memberi rasa bersalah juga ya. Bapak kan apa? Satu teman, dua ya yang terasa memberi rasa bersalah. Iya, kalau Panasan karena memang sangat dekat dengan anak-anak ya, karena guru PJOK jadi lebih ke sebagai teman. Kadang teman jadinya bapaknya itu. Iya betul, jadinya lebih. Selanjutnya next. Nah, posisi kontrol manajer mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid pertanggungjawaban perilakunya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadi manajer bagi dirinya. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menjadi manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah menghasilkan sesuai yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana kita menghasilkan
siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Guru harus berperan sebagai manajer dan bukan penghukum yang dihadapkan. Dalam melakukan segitiga restitusi, ada 3 hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu atau yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Next. Nah, inilah segitiga restitusinya. Yang pertama kita stabilkan dulu. Contoh penstabilan dalam segitiga restitusi. Misalnya ada anak yang berantem nih, ada yang anak berantem. Menstabilkan identitasnya gimana? Coba kita tanya dulu. Misalnya begini, ibu yakin setiap orang pasti punya salah dan ibu paham kamu kesal, kamu marah, kamu tidak salah kalau kamu marah. Kita stabilkan dulu anaknya biar tidak emosi. Kita stabilkan dulu dirinya. Tahu kamu juga misalnya marah sama orang itu, kesal. Ibu tahu semua orang pasti berbuat salah. Kita stabilkan. Terus langsung kita validasi tindakannya. Apakah betul kamu melakukan itu? Apa alasannya kamu melakukan itu? Baru kita menanyakan validasi tindakan. Selanjutnya yang terakhir adalah keyakinan kelas, menanyakan bagaimana anak itu memberikan solusi terhadap diri dia sendiri. Maksudnya gini, kita tanya, memang kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Kalau dia sudah mengetahui apa yang dia lakukan salah, berarti dia akan menemukan solusinya. Dia, oh iya bu, saya salah, berarti saya harus lebih baik lagi. Berarti saya tidak boleh berantem lagi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi biarkan mereka mencari solusi mereka sendiri. Itulah segitiga restitusi. Nih, selanjutnya main games dulu ya. Ngantuk ya? Maaf ya bu. Kalau mendengarin hal-hal baik juga ngantuk bu. Ya, soalnya saya tak bisa. Depan saya. Oh iya. Ya kita bareng-bareng aja ya. Nih, kamu pasti ada alasan tersebut melakukan hal itu. Berarti apa? Memvalidasi. Ya. Menstabilkan ide. Apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Ya. Setiap orang pasti punya salah. Menstabilkan identitas. Ya. Baik, tepuk tangan semuanya. Jadi besok-besok kalau ada murid kita yang nakal, kita harus pakai segitiga restitusi. Jangan kita yang kamu mah udah kamu mah datang telat kemarin udah dibilangin pasti. Malu ya, saya juga seperti itu kan. Kamu mau udah dibilangin dari awal, jangan terlambat atau nggak berantem mulu. Kalau besok ada anak yang terlambat aja, kamu kenapa tidurnya pasti malam ya? Ibu tahu kamu capek. Berarti bisa nggak ya sama ibu bilang begitu? Bisa nggak? Gitu doang pergi. Kayaknya jadi kalau ada yang datang terlambat nggak usah kamu datang terlambat, pas kamu tidurnya kemarin kesiangan dulu. Ayo, nanti kata-katanya begini, pasti ibu tahu kamu capek ya, kamu pasti tidurnya malam. Bisa nggak bapak ibu kalau kayak begitu? Mudah-mudahan katanya kata Bu Ade gini, nanti bocahnya ingat itu guru saya ngapa ya salah obat.
kita pelajari tentang budaya positif, berarti ada hal-hal yang memang mari kita bersama perbaiki untuk meningkatkan budaya positif, baik di lingkungan diri sendiri, sekolah, rumah, ya. Nah, jadi tujuan dari budaya positif kita adalah kesimpulannya dari yang sudah kita lakukan. Menumbuhkan budaya positif adalah untuk menciptakan peserta didik yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga bisa menerapkan budaya positif dari dalam diri. Jadi penerapan yang asalnya kebiasaan dari dalam diri kita akan menjadi sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Jadinya yang asalnya mereka terpaksa, jadinya yang menjadi ya sudah, berarti saya harus melakukan hal tersebut. Pembiasaannya jadi mendarah daging dalam diri. Makanya ketika memang kita nanti melakukan solusi atau apapun, anak yang akan memberikan solusi sendiri, anak yang akan mencari solusinya. Bukannya kita bilang kamu salah, berarti kamu harus dihukum, nyapu musolanya bu, enggak. Tapi mereka bilang ya udah bu, saya tahu salah, berarti saya harus besok tidak akan tidur malam lagi. Jadi mereka yang harusnya bisa menemukan solusi mereka sendiri. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ini cukup sekian yang bisa saya paparkan. Banyak sekali kekurangan yang masih saya harus belajar dari Bapak Ibu semua. Mari kita belajar tentang budaya positif di sekolah. Dan sebelum saya menutup dari diseminasi kita hari ini, ada yang ingin memberikan refleksi di depan dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 jam. Ayo, siapa yang mau memberikan refleksi? Bu Indah? Yes. Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Winda dari Bimbingan Konseling. Refleksi pada kegiatan hari ini, tentu kita mendapat ilmu baru, khususnya untuk saya bimbingan konseling Bu, yang tiap hari mungkin juga menghadapi anak-anak terlambat dan memberikan rasa bersalah. Itu kayaknya sudah setiap hari saya lakukan. Maka dari itu, karena adanya materi ini, akhirnya saya bisa belajar bahwa tindakan-tindakan itu mungkin kedepannya tidak akan saya lakukan lagi, lebih baik lagi dengan disiplin positif. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Baik, alhamdulillah sekali ya. Mungkin ini merupakan pembelajaran buat kita semua ya. Bukan hanya buat saya, tapi saya ingin mengimbaskan kepada teman-teman. Mari kita maju bersama, mari kita bergerak bersama menuju Indonesia baru, menuju peserta didik yang memang merasa nyaman di sekolah, merasa aman di sekolah. Baik, terima kasih mungkin atas waktunya kali ini. Terima kasih atas atensinya kepada Bapak Guru Ibu hebat yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi budaya positif di sini. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ya, terima kasih Bu Ina, sangat memotivasi sekali ya materi hari ini. Ternyata banyak yang sudah kita lakukan itu salah. Mudah-mudahan kedepannya kita dan Bapak Guru Ibu hebat, kita bisa memulai dari diri kita untuk kehidupan sekolah kita yang lebih baik. Saya mohon dimaafkan kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna.